Assalamualaikum, halo apa kabar teman-teman semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan juga dilapangkan rezekinya ya. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya. Ini saya bikin nastar daun ya teman-teman. Saya bikin tanpa cetakan. Nah, kalau teman-teman mau tahu cara pembuatannya seperti apa, simak terus video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa di-subscribe. Oke, untuk bahan-bahannya di sini saya udah siapkan margarin, butter dan juga BOS ya teman-teman. Ini kita campur semua. Saya pakai 3 jenis. Kalau untuk merek kalian boleh pakai apa aja ya. Terus di sini ada susu bubuk full cream dan juga selai nastar. Ada maizena, gula halus, vanili bubuk, dan juga pastinya ada telur kuning mentah dan telur kuning yang sudah saya rebus. Kalau untuk resep lengkapnya kalian bisa baca nanti di deskripsi box ya. Dan langsung aja kita ke cara pembuatannya. Pertama-tama ini saya mau ayak dulu gula halusnya ya. Soalnya kalau nggak diayak banyak tekstur yang menggerindil, takutnya nanti malah bikin kue kering kita nanti jadi kasar ya teman-teman. Nah itu kan banyak banget gerindilannya ya, dan ini saya bantu ayak pakai sendok seperti ini. Dan ini nanti saya mau sisihkan dulu ya, kita sisihkan dulu mentega dan gula halusnya. Kita kerjain kuning telurnya dulu ya teman-teman. Nah ini kuning telur rebus dan juga kuning telur mentahnya. Ini saya mau campur. Sebelumnya kuning telur rebusnya ini saya hancurkan dulu ya seperti ini. Kalau kalian mau pakai blender boleh. Nanti kalau sudah halus harus diayak lagi ya, harus disaring lagi. Nah ini udah selesai saya saring. Pastikan tercampur rata ya teman-teman. Ini tuh smooth banget, seperti pure ya. Nah seperti ini disaring. Kalau nggak disaring tuh pasti bergerindil ya teman-teman. Nanti takutnya tekstur kuenya itu malah kasar. Seperti ini ya. Dan ini saya mau sisihkan dulu. Kita lanjut ke mentega dan gula halus tadi. Nah ini kita mixer dengan kecepatan paling rendah. Sebentar aja ya, sampai si mentega, butter dan juga gula halusnya tercampur rata. Jadi nggak perlu sampai mengembang ya teman-teman, seperti itu. Nah ini cukup sampai begini aja ya. Terus kita bantu bersihkan pinggiran bowlnya supaya adonannya tercampur rata ya. Terus langkah selanjutnya kita masukkan si kuning telur tadi teman-teman. Nah ini saya bagi 2 tahapan ya, masukinnya separuhnya dulu, lalu kita aduk
Kalau mau dikocok sebentar boleh ya, kita kocok sebentar asal campur rata aja. Terus nanti kita masukkan lagi sisa kuning telur yang tadi, seperti itu ya. Nah teman-teman, ini tuh mohon maaf ya, tadi pas nge-mix kuning telur yang tahap 2 itu saya ternyata nggak kerekord. Jadi ini langsung saya masukin tepung maizena dan vanili. Setelah itu kita masukkan juga si susu bubuk. Susu bubuknya masuk ya. Setelah itu kita aduk dulu pakai spatula. Tujuannya supaya nggak berterbangan ya, soalnya kalau kita langsung aduk pakai mixer itu bubuk-bubuknya banyak kan yang berterbangan teman-teman, jadi sayang ya. Kita bantu aduk dulu pakai spatula. Setelah itu kita lanjutkan aduk pakai mixer dengan kecepatan masih yang paling rendah ya. Ini mah asal kecampur aja ya teman-teman. Nah, oke, seperti ini. Ini sudah selesai ya. Dan kita bantu aduk lagi pinggiran-pinggirannya supaya adonan yang enggak kena mixer itu tercampur rata ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita ambil adonan butter ke wadah lain. Kita ambil secukupnya aja ya. Ini kita mau campurkan dengan terigu. Jadi kalau kalian tanya tuh terigunya berapa banyak, itu nggak ada patokan ya. Semua tergantung berapa banyak butter dan jenis margarin yang kalian pakai. Jadi di adonannya sedikit-sedikit, tujuannya agar adonannya tuh nggak cepet keras, karena kalau kita campurin terigu sekaligus itu pasti nanti akan keras adonannya. Jadi kita adonin sedikit-sedikit ya, seperti ini. Kalau masih kurang terigunya bisa ditambahkan lagi. Nah, di sini saya pakai terigu kurang lebih 2,5 kilo ya. Untuk satu resep ini saya pakai terigu kurang lebih 2,5 kilo terigu protein sedang. Nah, ini sampai adonan seperti ini ya teman-teman, kita campur sampai dia tidak lengket dan mudah untuk dibentuk seperti ini. Ini udah siap kita bentuk, saatnya kita bentuk ya. Nah, caranya kita ambil adonan sedikit, kira-kira sekitar 10 gram ya kurang lebih. Kalian bisa sesuaikan dengan selera kalian aja, mau besar atau mau kecil. Terus saya isi dengan selai nastar yang saya beli jadi ya. Nah, dan untuk satu resep ini saya memakai 2 kilo selai nastar. Caranya seperti itu ya. Ini kita bulatkan dulu.
Setelah bulat baru kita kita lonjongkan sisi bawahnya ya sampai dia berbentuk daun seperti itu teman-teman. Dan untuk si serat-serat tulangnya ya, ini saya pakai gagang sendok. Saya pakai yang tipis ya teman-teman, supaya nanti nggak terlalu tebal garis-garisnya. Kalau kalian mau pakai pinset kue juga boleh ya, cuma saya biasanya pakai gagang sendok aja teman-teman. Nah seperti ini. Lalu kalau sudah, kita rapihkan lagi. Oke, ini langsung kita taruh di loyangnya ya, dan loyangnya itu nggak perlu diolesin pakai mentega ya teman-teman. Nah ini kita lanjut lagi sampai seluruh adonannya habis, seperti itu ya. Nah ini adonan terakhir ya teman-teman, jadi langsung aja saya adonin di tempatnya. Nah kalau kalian takut nanti adonannya terlalu keras, kalian bisa simpen sedikit si adonan mentega ya, barangkali 1 atau 2 sendok. Takutnya nanti kalian naruh terigunya kebanyakan, jadi bisa ditambah sama adonan menteganya lagi teman-teman, seperti itu ya. Jadi kalau kebanyakan terigu, kita tambah lagi adonan menteganya. Nah ini dia udah selesai semua, saya cetak. Ini pengerjaannya kira-kira 7 atau 8 jam ya teman-teman karena saya sambi juga dengan kerjaan yang lain. Ini udah siap kita oles pakai kuning telur. Tuh hasilnya ya teman-teman. Kalau kalian mau timbang boleh, silakan ditimbang, tapi kalau saya nggak ditimbang ya teman-teman, jadi dikira-kira aja. Nah ini dia olesannya, saya pakai 6 kuning telur, 3 sendok makan susu, dan 5 sendok makan minyak ya. Oke, ini kita oles. Sambil dioles jangan lupa panaskan oven ya teman-teman. Dan untuk ngolesinnya sendiri, saya biasanya tuh ngoles mentah ya teman-teman. Jadi sebelum masuk oven tuh saya udah olesin dulu. Kalau setengah matang tuh agak sulit ya teman-teman, buat saya tuh agak sulit, tapi terserah kalian aja. Kalau kalian mau ngolesinnya setengah matang pun boleh. Nah
Ini saya cukup 1 kali oles ya. Kalau kalian mau lebih tebal lagi boleh oles 2 atau 3 kali. Nah, ini udah saya masukin ke dalam oven semua ya. Saya di sini pakai oven gas yang manual. Untuk suhu sendiri biasanya saya di 110 sampai 130-40 ya teman-teman. Jadi sesuaikan aja dengan oven kalian masing-masing. Nah, ini saya nggak pernah tutup rapat ya. Pintu ovennya nggak pernah saya tutup rapat karena kalau ditutup rapat tuh suka kepanasan teman-teman. Nah, ini kalau pakai oven gas dia biasanya kalau kita buka pintu suhunya langsung turun seperti itu. Nah, ini yang sudah matang. Biasanya saya kalau ngoven nastar itu sekitar 60 sampai 90 menit, bisa juga lebih ya teman-teman. Dengan api yang sedang cenderung kecil supaya nanti nastarnya itu bisa awet tahan lama seperti itu. Dan jangan lupa kalian bolak-balik ya posisinya. Kalau masih pakai oven manual seperti ini, rajin-rajin dibalik teman-teman supaya matangnya tuh merata. Nah, ini dia nastarnya udah matang ya teman-teman. Sebelum kita masukkan ke dalam toples, pastikan dulu si nastarnya ini udah betul-betul dingin suhu ruang ya, supaya nanti nastarnya bisa awet dan nggak cepet jamuran. Oke, sekian dulu video dari saya kali ini, semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan sampai kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum.